Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Ukui, Bapak Tendi Nandang Rustandi, SPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMP Negeri 5 Ukui. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu karena sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Jadi diseminasi ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan. Ini adalah memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak pada tahun angkatan 11 yang sedang berjalan ini. Baiklah Bapak Ibu, adapun tujuan yang akan dicapai, yang pertama yaitunya meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif dan dapat menerapkan dalam pembelajaran serta dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, itu terbentuknya motivasi internal pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ada dua nanti yang akan kita capai. Yang pertama di sini nanti saya akan membagikan di sini meningkatkan pemahaman tentang budaya positif karena saya yakin kita semua di sini pasti sudah melaksanakan atau sudah mempunyai budaya positif di sekolah. Yang kedua nanti ini perpanjangan tangan juga dari kegiatan kita kepada Bapak Ibu biar sama-sama kita sepakati nanti setiap kelas kita punya kesepakatan kelas yang nanti akan kita bahas di kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas kita ini yang pertama seluruh peserta berperan aktif dalam kegiatan. Kemudian yang kedua memperhatikan pembicara dan peserta lain saat presentasi dan memberikan tanggapan. Kemudian yang ketiga mengangkat tangan jika bertanya atau memberikan tanggapan. Dan yang keempat menghargai pendapat peserta lain. Dan yang kelima menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan. Bagaimana Pak Ibu? Apa perlu kita tambahkan? Atau sudah pas? Kesepakatan kita? Sepakat ya? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nih, sebelum kita masuk ke materi, jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apa saja budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Jadi silakan Bu, di sini aja Bu. Biar nampak Bu. Ada orang di situ. Baik, soalnya atau pertanyaannya adalah apa saja budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Jadi silakan Bapak Ibu, ini ada sticky note yang akan dibagikan oleh Bu Dewi. Cukup dibuat satu saja yang budaya positif yang menurut Bapak Ibu sudah kita laksanakan di sekolah kita. Satu, warna pink Bu. Nah, nanti warna kuning untuk sesi yang lain. Satu saja Pak. Satu saja Pak Ibu, budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Jangan lupa buat nama ya Pak Ibu. Namanya boleh nama panggilan saja. Oh, kasih nama. Ya, satu saja.
Bagi yang sudah silakan kita tempel di depan, akan kita bacakan bersama-sama. Ya, ini dari Pak Budi. Di atas Pak. Baik, silakan Bapak Ibu. Jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu. Nanti nggak bisa ditempel dia. Ini saya bacakan Bapak Ibu, yang lain nanti bisa kita menyusun. Baik, yang pertama yang sudah ada di sekolah kita yaitu memberi salam ketika bertemu dan senyum. Oh, sama ya Bu ya, berarti sama pemikirannya. Kemudian ada bersalaman juga ketika bertemu, kemudian salam senyum sapa. Kemudian ada berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Oh, ini dari Bu Upit ya. Kembali. Kemudian dari Bu Fitri mengutip sampah di lingkungan sekolah. Oh, ini berbeda. Kemudian Pak Tendi sholat berjamaah. Mantap. Ini dari Pak Aldrin menghormati hak atau pendapat orang lain. Kemudian ada Pak Edi sama senyum sapa. Kemudian ya silakan Bu. Baik, ini dari Bu Apri menghargai sesama teman sejawat. Wah, berarti sudah mantap budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Ini terakhir, kedisiplinan siswa dalam kehadiran. Ini lebih ke disiplin ya Bapak Ibu ya. Berarti itu tadi sudah banyak ternyata yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Jadi selanjutnya budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berarti dari semua yang kita buat tadi, alhamdulillah semuanya merupakan kebiasaan sekolah yang sudah berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, di sini ada 8 konsep inti yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, kemudian hukuman dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi dalam 1 jam ke depan inilah yang akan kita bahas. Baik Bapak Ibu, kita masuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ini yang sekarang itu di pembelajaran paradigma baru ini kita membuat pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kodratnya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebelumnya di kurikulum 2013 ini sudah masuk semuanya. Ada beriman dan bertakwa, kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan ini tambahan 1 yaitu berkebinekaan global. Jadi kedepannya yang diharapkan adalah kita mampu melaksanakan, merancang pembelajaran. Nanti setelah ini ada itu pembelajaran berdiferensiasi yang melaksanakan pembelajaran itu lebih ke kebutuhan murid kita. Kemudian selanjutnya, semua upaya pendidikan harus berpusat pada murid dan bersifat menuntut. Jadi menuntut ini maksudnya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa siswa untuk menjadi apa yang kita inginkan, tetapi kita menjadikan siswa menjadi apa yang mereka inginkan. Dan terakhir ini mesti dimanfaatkan, yaitu teknologi.
Jadi kalau seandainya sekolah kita sudah mampu melaksanakan teknologi, ayo kita laksanakan. Tetapi belum, kita nanti buat sesuatu yang kira-kira bisa kita manfaatkan atau sebagai pengganti dari teknologi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua disiplin positif. Jadi kata-kata disiplin ini selalu berhubungan dengan hukuman. Itu yang sering kita yang sering di apa namanya? Yang sering diingat atau setiap kita melaksanakan kegiatan disiplin, pandangan kita adalah hanya kepada aturan dan juga hukuman. Jadi di sini sebenarnya disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar Bapak Ibu. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi kalau dalam kegiatan belajar, disiplin ini adalah mereka belajar meyakini apa-apa yang menurut mereka benar, apa-apa yang dilakukannya tentu harus dibimbing oleh gurunya. Karena untuk keinginan kita ini ada banyak, ada 5 nanti akan kita jelaskan. Tetapi tentu harus ada guru sebagai pengarah dari apa yang akan mereka lakukan. Kemudian disiplin positif ini merupakan upaya menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi harapannya memang kegiatan apapun yang kita lakukan itu memang berada di dalam diri mereka. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata pemberian hadiah ini, kalau hukuman kita tahu ini ada sisi positif dan negatifnya. Terkadang positifnya mungkin ada yang anak yang setelah dihukum besoknya mungkin berubah menjadi lebih baik. Tetapi ada yang diberi hukuman malah melunjak, malah membuat sesuatu yang lebih ajaib lagi mungkin. Tetapi untuk hadiah, mungkin selama ini yang kita ketahui pemberian hadiah ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran, kemudian kita tak memberikan hadiah lagi, maka peserta didik atau murid kita di dalam kelas tidak akan lagi termotivasi untuk belajar. Jadi itu dia. Jadi yang seharusnya kita laksanakan adalah memang didorong oleh dalam diri. Jadi kalau bisa memang dari mereka mau belajar apa yang kita pelajari itu memang dari mereka. Jadi tidak ada dorongan ini takut mereka dihukum, kemudian mereka takut untuk mereka senang karena diberi hadiah, tetapi memang dari diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, sebagai pendidik tentu tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi apapun yang mereka lakukan, kalau bisa memang berada dalam diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan saya sampaikan apa saja nilai-nilai kebajikan universal ini. Kemudian apapun yang mereka lakukan memang dari motivasi mereka sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada hukuman, dan tidak ada hadiah. Jadi kalau mereka belajar itu memang dari dalam diri mereka, mereka butuh dan bukan karena orang lain. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini dia nilai-nilai kebajikan yang dibahas sebelumnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ya disepakati bersama. Kemudian yang kedua, menurut Diani Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mengerjakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini dia. Jadi kalau dia bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikannya, dia akan termotivasi oleh motivasi intrinsiknya akan terbangun, kemudian akan menggerakkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ini yang contoh-contoh nilai kebajikan yang disepakati. Yang pertama tentu ada di
profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, ada mandiri, kemudian bernalar kritis, dan juga kreatif. Saya rasa ini masing-masing kita sudah melaksanakannya, karena memang kurikulum merdeka di tempat kita sudah berjalan sekitar 1 tahun. Ini tahun kedua ya Pak Ibu. Kemudian yang kedua ada menurut IBU Primary Years Program atau PYP. Jadi di PYP ini nilai-nilai kebajikan itu ada yang pertama toleransi yang harus kita tanamkan dalam siswa kita. Yang kedua ada rasa hormat. Kemudian yang ketiga itu ada integritas. Kemudian selanjutnya ada mandiri, kemudian menghargai, antusias, kemudian ada empati, ada keingintahuan, kemudian ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi selain dari yang 6 profil pelajar Pancasila, ini yang harus kita terapkan di dalam murid kita. Karena toleransi itu penting. Ini nanti lebih ke siswanya, kalau tidak ada toleransi maka akan terjadi sara di sekolah kita, atau terjadi pembulian dan segala macam. Yang selanjutnya ini merupakan keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama tentu dapat dipercaya. Jadi siswa kita itu nanti produk kita ini. Jadi suatu saat ya nanti memang siswa yang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiga tidak merendahkan orang lain. Nah ini dia. Jadi dia bukan tidak menganggap dirinya yang paling hebat, tetapi dia menganggap diri dia sama dengan orang lain. Dan yang terakhir memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu dia. Baik. Selanjutnya ini nampaknya tegang sekali. Kita ice breaking Bapak Ibu. Bisa? Bisa. Ini Bu Ice ya, Ice breaking. Jadi kita ice breaking Bapak Ibu. Karena saya guru matematika, jadi clue-nya pun matematika. Nah, jadi silakan nanti kita tak menghitung tak seperti apa. Jadi clue-nya adalah sama dengan. Baik, ingat Bapak Ibu? Clue-nya adalah sama dengan. Baik. Jika 2 sama dengan 3, kemudian 4 sama dengan 5, maka 6 sama dengan. Ingat clue-nya Bapak Ibu? Clue-nya sama dengan. Saya ulangi. Jika 2 sama dengan 3, kemudian jika 4 sama dengan 5. Pertanyaannya, 6 sama dengan? Sama dengan. Salah. Ayo Bapak Ibu. Ingat clue-nya. Clue-nya adalah sama dengan. Jika 2 sama dengan 3. Jika 4 sama dengan 5. Maka 6 sama dengan. Maka 6 sama dengan 4. Iya. Maka 6 sama dengan 7 kata. Ada jawabannya 6, ada jawabannya 4, ada jawabannya 7. Kalau 8 sama dengan 7. 8 sama dengan 8 sama dengan 7. berapa ini? 8 sama dengan 9. Jawabannya 7. Jawabannya 7. Kenapa Bu Iin? Jumlah huruf yang ada di sekitar Pak Mulki. Jumlah huruf yang
yang saya sebutkan. Karena cluenya adalah sama dengan jumlah huruf yang disebutkan. Bisa? Lagi yang lain. Bisa tak? Bisa. 2 berarti DUA itu sama dengan 3. Kemudian ada 4. 4 itu sama dengan EMPAT berarti sama dengan 5. Berarti 6 sama dengan 4. 8 sama dengan 7. 1 sama dengan berapa, Pit? 4. Bisa, Ibu? Masalah. Ya, tidak masalah. Udah, Pak? Bisa? Bisa. Baik, yang kedua. Nih. Bila seorang guru punya suami, namanya Pak Dodi. Anak pertama laki-laki namanya Dodo. Anak kedua laki-laki namanya Didi. Pertanyaannya, siapakah nama guru tersebut? Tunggu, Pak. Bila. Jawab, Bu. Bila. Bila. Yang lain? Ya bila. Yang lain? Ya bila ya. Yang lain Bapak Ibu? Kalau berarti. Kalau. Jawabannya adalah Bila. Bila. Karena Bila itu seorang guru punya suami. Ini ternyata Bapak Ibu pintar sekali. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan juga restitusi. Jadi di sini ada 3. Ini ada sangkut pautnya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan juga restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu motivasi yang pertama. Jadi dia tidak mau dia terkena hukuman. Sama dengan siswa kita, ada yang termotivasi. Kenapa dia masuk ke sekolah itu tidak terlambat? Karena takut kena hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi karena dia pengen mendapatkan imbalan, maka dia rajin ke sekolah, mungkin mendapatkan imbalan dari orang tuanya, mungkin mendapatkan imbalan dari guru, mungkin mendapatkan imbalan dari orang lain. Makanya itu menjadi motivasi bagi seorang murid untuk datang ke sekolah. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita karena ada hukuman, karena ada hadiah, makanya mau melakukan sesuatu. Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini dia. Jadi mereka yakin dengan apa yang mereka buat itu adalah memang mereka inginkan. Ini yang harus kita timbulkan untuk murid-murid kita. Jadi murid-murid kita ke sekolah itu bukan karena nantinya karena mereka kena hukum sama orang tuanya, atau mereka mungkin menerima hadiah dari orang tuanya, tetapi benar-benar datang dari dalam dirinya, sehingga dia bisa datang ke sekolah itu tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa takut dengan gurunya, tanpa takut dengan kepala sekolah, tanpa takut dengan yang lain-lain, tetapi mereka nyaman datang ke sekolah karena mereka memang butuh itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman, maka yang terjadi adalah identitas gagal. Jadi kegagalan yang akan kita dapatkan. Sedangkan untuk identitas sukses, kita memiliki 2. Yang pertama ada namanya konsekuensi, yang kedua ada namanya restitusi. Jadi hukuman ini pasti selalu menyakitkan dan harus terjadi. Jadi datang ke sekolah, sampai di sekolah kena hukum. Kemudian konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, tetapi dia tidak terlalu menyakitkan. Nanti akan kita bahas selanjutnya, akan kita berikan kuis. Kemudian restitusi
restitusi ini pilihan Bapak Ibu. Jadi kalau dalam pelaksanaan ini hukuman ini, anak datang ke sekolah itu telat, itu langsung dihukum tanpa tanya sesuatu, tanpa kita bertanya kepada dia, itu namanya memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi, dia tahu terlambat dan dia tahu apa yang harus dia lakukan, itu konsekuensi. Kemudian restitusi ini pilihan dia. Kalau dia terlambat, apa nanti yang akan dia lakukan, seperti itu. Jadi secara ini banyak Bapak Ibu tidak nyaman. Kemudian untuk konsekuensi itu juga sama sebenarnya, tidak nyaman. Jadi konsekuensi ini sama hukuman ini makin dekat. Nanti kita ada kuis di sana, kita jawab bersama kenapa dan mengapanya. Baik Bapak Ibu, ini secara garis besar yang banyak tadi saya rangkum. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Tahu-tahu masuk ke dalam, karena telat masuk ke sekolah, datang saya terus saya hukum. Itu dia tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Jadi langsung turun, berdiri, squat jam. Yang ketiga, itu bersifat satu arah. Maksudnya hanya kita aja, kita sebagai penghukum saja yang menghukum anaknya. Kemudian yang keempat berupa hukuman fisik bisa jadi, yang kedua bisa jadi psikis. Kemudian Bapak Ibu, konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya terlambat 5 menit, apa yang dilakukan? Kemudian mengganggu teman, apa yang dilakukan? Itu dia konsekuensi. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti kena hukum. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini gurunya selalu melihat, ini kamu tadi telat gini, sekarang lakukan ini. Itu namanya memonitor Bapak Ibu. Kita selalu melihat, jadi anak-anaknya tetap merasa tidak nyaman gitu. Jadi untuk perbandingannya, ini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita berikan dia lebih ke ini pilihan apa yang akan dia lakukan agar nantinya ke depannya bisa berubah. Itu dia. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini dia. Jadi kita dengan murid itu melakukan kolaborasi, kita sampaikan apa yang mereka inginkan, mereka sampaikan apa yang mereka inginkan, itu namanya terjadi kolaborasi. Kemudian nanti berikan mereka pilihan apa yang harus mereka lakukan. Nanti terakhir nanti pasti ada pertanyaan yang akan Bapak Ibu berikan atau yang akan saya jelaskan tentang restitusi. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Jadi ini kuis. Mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah. Ini ada kuis Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Okay. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai? Di sini nanti saya akan jelaskan, kalau salah tidak masalah. Jadi kita mainnya bersama saja. Kita buat perbandingan bersama, nanti akan kita jawab bersama. Nih, soal yang pertama. Mencatat 100 kali. Saya mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Mana Pak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa? Kenapa Bu Upit? Kenapa konsekuensi Bu Upit? Karena ada kesepakatan sebelumnya antara kita dengan anak-anak. Karena ada kesepakatan dengan anak-anak. Kesepakatannya yang mana? Perjanjian.
karena Ada perjanjian. terlambat sekolah. Nanti kita coba ya. Oke. Ini konsekuensi, ternyata benar Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu hadir karena dia terlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman karena tidak ada sebab dan Akibat. akibat. Jadi kita coba. Berarti lari mengelilingi lapangan basket, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ayo Bu. Setuju ya, konsekuensi ya. Karena dia membuat atau mencoret meja ditulis. Oh sorry, tadi konsekuensi ya. Saya salah klik. Baik, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Coba kita klik hukuman. Ternyata benar. Terakhir, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah mantap, sudah paham mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Baik, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ini untuk olahraga. Jadi di olahraga ini dengan Pak Aldrin ya. Olahraga berapa Pak Aldrin yang jawab. Jadi di olahraga ada anak yang terlambat, kemudian Pak Aldrin menyuruh berkeliling lapangan. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Gimana Pak awalnya kata-katanya? Jadi ada siswa yang sedang belajar PJOK, kemudian dia masuk dan terlambat. Kemudian Pak Aldrin sebagai guru olahraga menyuruh dia keliling lapangan. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Materinya pada saat itu apa Pak? Materi Pak Andri. Materinya, Materinya apa? pokoknya dia sedang di lapangan. Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa begitu konsekuensi? Karena dia telat yang lain atau ada pembahasan kan? Apa perbedaannya dengan yang tadi? Tadi kan ada juga soal yang seperti itu. Karena sesuai dengan pelajaran. Itu dia Bapak Ibu. Karena sesuai dengan mata pelajaran. Karena kebetulan Pak Aldrin memang guru olahraga. Tetapi kalau Bu Ice lagi ngajar terus anak masuk lari keliling lapangan, nah itu mungkin tidak sesuai, berarti itu merupakan hukuman. Itu dia restitusi konsekuensi. Baik, sekarang kita masuk ke restitusi. Ini merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kalau saya pelajari lagi Pak Ibu, restitusi ini untuk tahap awal. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi kalau tahap awalnya kena, ini mungkin agak susah. Seperti anak kita siapa Ibu? Raya. Itu memang kan dari bawaannya. Jadi itu memang harus kolaborasi dengan orang tua. Tapi kalau ini kita perlakuan pertama kita, kenapa? Agar nanti dia kembali ke temannya, dia nggak malu atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang terjadi itu adalah bukan pelanggaran berat bukan pelanggaran berat. Kemudian ciri-ciri restitusi ini, yang pertama dia tidak menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Jadi bukan malah memperburuk hubungan, langsung ngasih hukuman terus besoknya nggak cakep lagi. Sampai di media sosial buat status ibu ini kayak gini. Nah, itu anak-anak sekarang. Jadi kalau bisa hendaknya
kita ada anak yang membuat kesalahan, kita bisa tetap memperbaiki hubungan dengan mereka. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi hukuman apa atau apa yang akan kamu lakukan nantinya ketika kamu kembali ke temanmu, itu dia restitusi. Kemudian berikutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ke dalam diri anak ini seperti apa gitu. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini cara yang paling baik. Dan selanjutnya, dia lebih fokus ke karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi ini menguatkan Bapak Ibu. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi. Kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira untuk ciri-ciri restitusi? Pas? Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ini sebenarnya kita dengan siswa itu sama Bapak Ibu. Kita punya kebutuhan yang harus kita miliki. Jadi kita sama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi bagaimana kita mempertahankan hidupnya. Jadi kalau murid itu juga sama, siswa kita itu juga sama. Dia juga mempertahankan hidupnya seperti apa. Jadi ini kebutuhan yang harus kita lihat sebelum kita melakukan restitusi tadi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada pengakuan atas kemampuan. Jadi itu tadi. Jadi kita pun sebagai manusia pasti juga butuh pengakuan atas kemampuan apa yang kita punya. Kemudian yang ketiga itu kebebasan. Jadi siswa kita ini perlu kebebasan. Kebebasan ini bukan bebas artian dalam dia tak mau lagi belajar gitu. Bukan bebas seperti itu. Tetapi kebebasan yang kita minta di sini, dia bebas menentukan bagaimana mereka ke depannya, dan kita sebagai guru hanyalah sebagai penuntut. Kemudian yang keempat, ini mereka juga butuh senang Bapak Ibu. Jadi belajar itu juga butuh senang. Kemudian yang terakhir, mereka juga butuh kasih sayang dan diterima, rasa terima kasih. Ini bukan berarti dia disayang-sayang ya Bapak Ibu. Maksudnya mereka merasa datang ke sekolah itu merasa mereka dihargai, kemudian dapat perhatian gitu. Jadi seperti itulah kebutuhan yang harus kita lihat dari anaknya. Nanti jangan sampai di rumah dia ada masalah, datang ke sekolah kena marah lagi. Jadi dia sebenarnya butuh kasih sayang, butuh perhatian dari gurunya, malah jadi tidak dapat. Ini yang menyebabkan anak itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi ini sama-sama kita, saya dan juga mengajak guru-guru yang lain, mari kita berbenah, mari kita menyikapi lagi apa yang terjadi dengan anak tersebut. Karena kedepannya kalau seandainya kita salah tindak, di rumah pun dia sudah seperti itu, di sekolah menerima perlakuan yang sama, maka akhirnya anak itu tidak akan jadi Bapak Ibu. Jadi di sini karena kebutuhannya, karena tidak semua anak pasti butuh juara, itu pasti. Tidak semua anak dia butuh nilai yang tinggi. Mereka cukup butuh nilai, dengan nilai yang seperti itu ada kepuasan tersendiri. Seperti saya mengajar matematika itu Pak Ibu, tak semua anak yang dapat 70 atau dapat KKM itu merasa bersalah gitu. Tapi banyak yang mendapat KKM 70 saja mereka bahagianya Masya Allah dibandingkan yang dapat 100. Ada anak-anak yang dapat 100 malah nggak bahagia. Karena mengapa? Karena soal yang diberikan menurut mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka inginkan. Baik, selanjutnya Glasser itu menyatakan kapasitas untuk berubah ini ada dalam diri kita. Kemudian jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif.
Jadi itu dia Bapak Ibu. Jadi yang mana kebutuhan itu dapat dilakukan dengan perilaku yang positif. Itu dia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita lanjut. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia keyakinan kelas. Ini merupakan role model juga Bapak Ibu di kurikulum 2013. Jadi setelah kita butuh kebutuhannya apa, setelah kita lihat anak-anak itu hukumannya apa, restitusi itu apa, maka nanti kita sangkutkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi pertanyaannya di sini, mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja? Itu dia. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi ini coba Bapak Ibu. Ini nanti mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ada di keadaan di sekitar kita. Pertanyaan yang dapat menjawab dua pertanyaan ini adalah mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai motor? Kira-kira tahu apa Bapak Ibu? Mengapa Bapak Ibu mengendarai sepeda motor? Biar kena tilang. Nah, ini jawaban yang saya inginkan. Itu yang pertama kan, biar nggak kena tilang. Yang kedua Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Kira-kira yang bagus itu mana? Kalau takut kena tilang, kira-kira kalau nggak ada yang tilang masih pakai helm nggak? Tidak. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kenapa dia keyakinan kelas? Karena kita yakin bahwa kita kalau tidak pakai helm maka tidak akan selamat. Jadi helm itu untuk keselamatan. Jadi kenapa dia bukan peraturan? Mengapa dia keyakinan? Inilah jawabannya. Jadi karena memang dari dalam diri anaknya. Kemudian selanjutnya ada mengapa kita harus datang tepat waktu saat berangkat ke sekolah. Dan itu apa? Apakah dimarahi Pak Teddy? Karena peraturan sekolah. Apakah karena aturan atau memang bahwa kita yakin bahwa kita seorang guru untuk ditiru oleh siswanya atau seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira gimana? Berarti keyakinan kita bahwa kita adalah sebagai guru, tujuan kita adalah sebagai role model bagi siswa. Itu dia Bapak Ibu mengapa bukan peraturan. Karena kalau peraturan orientasinya nanti adalah kepada hukuman tadi. Berarti tidak ketemu restitusi kita. Baik, ini keyakinan kelas. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan secara besar yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalimatnya itu kalau bisa adalah kalimat positif. Jangan kalimat negatif gitu Bapak Ibu. Itu dia. Jadi kalau bisa kalimatnya adalah kalimat positif. Nanti kita akan buat contohnya. Jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas itu pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk memberikan pendapat. Kira-kira yang mereka butuhkan itu apa? Jadi biasanya yang bagusnya dilaksanakan adalah di awal pembelajaran. Jadi kita selipkan di sebelum diagnostik. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas, keyakinan ini bahasa lainnya adalah kesepakatan Bapak Ibu. Jadi kita buat dulu kesepakatan antara kita dengan murid, baru kita lanjut pembelajaran. Karena dengan itu, dengan tetap mereka tetap berpegang teguh pada itu, maka mereka akan selalu ingat bahwa ini adalah kesepakatan yang mereka buat, bukan paksaan kita. Itu dia. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan di tempat yang bisa melihat hasil curah pendapat. Ini bisa diganti ya Pak Ibu. Kalau mau mungkin pakai ini buat sticky note, atau bisa juga Bapak Ibu buat berkelompok. Nanti akan saya contohkan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian yang ketiga, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian
tinjau ulang bersama-sama. Jadi seluruh siswa bersama-sama, baru keyakinan kelas selesai dibuat, seluruh warga sekolah menyetujui. Kemudian terakhir adalah keyakinan kelas ditempel di mana semua warga sekolah atau kelas dapat melihatnya. Jadi kalau saya Bapak Ibu di matematika itu karena baru mata pelajaran saya, itu saya buat di kertas mereka masing-masing. Itu kalau ini sebenarnya udah dari tahun lalu udah saya laksanakan. Jadi ini praktik baik yang saya lakukan. Ini insya Allah kemarin dapat sertifikat Bapak Ibu. Saya masukkan di strategi kurikulum merdeka kalau nggak salah. Jadi di sana ada kesepakatan kelas. Saya coba masukkan, ternyata prosedur yang saya berikan alhamdulillah sudah benar. Jadi pertama, saya lebih ke kelompok. Kenapa saya buat kelompok? Kalau kelompok besar, takutnya nanti setiap siswa tadi ada yang tidak memberikan pendapat atau pendapatnya seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu pakai sticky note seperti saya ini, jadi masing-masing Bapak Ibu buatkan satu saja kesepakatan yang mereka inginkan. Kesepakatan itu bisa jadi disiplinnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, mereka presentasi. Ini dulu di kelas 7C. Jadi mereka presentasikan tentang keyakinan yang mereka diskusikan. Jadi nanti antara mereka dengan kelompok lain, nah itu dilihat, baru kita lihat mana yang kira-kira akan kita ambil sebagai keyakinan kelas. Kemudian baru terakhir ini dia Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas mereka yang mereka buat. Di sini ada berdoa, kemudian ada komunikasi, jadi tutur kata, kemudian kehadiran, kemudian partisipasi atau ikut serta dalam diskusi dan kerja kelompok. Kemudian ada tenggat waktu penugasan, kemudian ada jujur, kemudian ada saling menghargai, kemudian tanggung jawab, kemudian menjaga ketertiban, kemudian menjaga kebersihan. Itu dia yang saya terapkan ke siswa. Jadi kalau seandainya nanti setelah ini, mari kita terapkan bersama-sama. Kalau bisa, hendaknya dibuatkan posternya Bapak Ibu, ditempel di dinding ini seperti ini contohnya. Ini kesepakatan yang saya ambil di contoh di praktik baik kawan-kawan. Ini kesepakatan kelasnya dibuatnya saling menghormati. Jadi kayak tambahan administrasi kelas jadi dibuat di tempelnya bersama wali kelas. Kemudian dibuatnya saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan, kemudian jika ingin berpendapat angkat tangan terlebih dahulu, kemudian selalu jujur dan menjaga keamanan. Itu dia yang dilakukan oleh kelompok lain, yang praktik baik dari orang lain. Kalau saya yang tadi yang ini. Kemudian ada keyakinan kelas, ini bahasanya setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian ada perlu senang, kemudian melakukan tugas, kemudian saling menghargai, kemudian menjaga rasa aman. Kemudian ada juga contoh yang lain seperti ini, ada hormat, ada bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Jadi harapannya ke depan saya berharap Bapak Ibu juga punya kesepakatan masing-masing dengan siswanya, dengan muridnya. Apalagi nanti wali kelas, karena yang punya kelas tentu administrasi, kalau bisa nanti coba diterapkan Bapak Ibu, kira-kira kesepakatan kelas itu di kelas itu ada masing-masing. Jadi nanti guru mata pelajaran sudah bisa melihat, menyesuaikan kesepakatan yang ada dengan siswa. Karena kenapa kesepakatan ini perlu? Karena ini nanti kedepannya adalah untuk restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi agar nanti yang terjadi itu bukan lagi hukuman, bukan lagi konsekuensi, tetapi restitusi. Inilah jadi pembanding mereka. Masih ingat nggak kalian kesepakatan yang kalian buat? Karena ini memang mereka yang buat, bukan kita yang ngatur ini itu seperti itu, tidak. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka tahu bahwa ini adalah kesalahan yang mereka buat. Mereka bisa menentukan apa yang harus mereka lakukan. Itu dia. Jadi harapannya seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Baik, ini dia restitusi atau 5 posisi kontrol. Nah, ini dia. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu kita sebagai pendidik. Jadi ini mungkin menonton saya Bapak Ibu. Sekarang nanti akan saya berikan tontonan tentang apa namanya? Cara merestitusi atau cara kita sebagai guru. Jadi nanti kita berefleksi bersama-sama Bapak Ibu, sebenarnya posisi kita ini di mana gitu. Baik, jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu yang pertama, kita ini adalah sebagai penghukum. Yang kedua, kita adalah sebagai pemantau. Yang ketiga, kita ini sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kita ini sebagai teman. Dan terakhir kita sebagai manajer. Jadi mana yang bagus dari sini? Mari Pak Ibu kita lihat video ini bersama-sama. Salam bahagia Tor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini permasalahannya sama ya Pak Ibu. Cara gurunya yang berbeda. Coba diperhatikan. Yang pertama sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali deh. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua Pak Ibu, membuat merasa bersalah. Jadi yang penting pelajari. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman masih dengan kasus yang sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, Bapak Ibu, sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, Bapak Ibu, sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi 5 posisi kontrol yang ada di sekitar kita. Jadi ini sebagai refleksi kita. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana gaya Bapak Ibu tadi dalam memberikan dalam menyelesaikan kasus anak yang diberikan. Jadi yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah di posisi kontrol manakah kita? Jadi itu pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi di posisi kontrol manakah kita? Bisa kita berefleksi Bapak Ibu? Bisa. Silakan Bu Dewi bagikan kertasnya. Jadi silakan Bapak Ibu menulis kira-kira Bapak Ibu sekarang masih di posisi mana? Jadi di antara 5 posisi itu, saya pribadi ya Pak Ibu, saya sampai saat ini masih sebagai penghukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mampu sampai ke level 4, yaitu apa namanya tadi? Kalau semuanya pernah, Satu saja. Kira-kira yang jadi apa Ibu mana? Yang jadi role model? karena model kita ini, siswa kita ini kan karakternya berbeda-beda. Ada yang bisa dilembut, ada. Jadi kan tentu beda-beda penanganannya. Iya. Nah, jadi mana? Harus satu aja pilihannya. Coba Bu, yang kira-kira yang dominan lah, yang paling banyak Ibu lakukan. Kalau saya, misalnya, saya sering penghukum Bapak Ibu. Saya jujur itu. Kemudian yang kedua, saya sebagai pemantau. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang, ya boleh 1, boleh 2 Bu, boleh 1, boleh 2. Kalau saya 2, saya pilih. Yang pertama saya sebagai penghukum, kenapa? Karena terkadang ya mungkin emosi mungkin. Yang kedua saya sebagai pemantau. Jadi sebelum memberikan anak itu hukuman, saya memantau dulu apa saja yang salah dari mereka seperti itu. Sebenarnya ini tidak bagus juga Pak Ibu. Tetapi kalau seandainya kita tidak mampu ke tahap akhir atau sebagai manajer tadi, maka minimal kalau tak bisa kita sebagai pemantau. Karena yang lain-lain itu Bapak Ibu sebagai teman. Karena dia nanti takutnya anak-anak ini hanya fokus ke satu guru saja. Kemudian kalau sebagai penghukum nampak kita ini kayak tengok hantu dia. Sudah Bapak Ibu? Ya silakan Bapak Ibu ditempel. Ini hanya sebagai refleksi kita saja. Kita ini sama Bapak Ibu. Saya pun belum sampai ke tahap manajer. Jadi kalau bisa hendaknya ke depannya sama-sama kita. Baik, ini Bu Ira masih di posisi teman. Kemudian Bu Upit di penghukum dan pemantau. Ini Apri di posisi penghukum juga. Jadi Pak Edi sebagai teman, Bu Ice pembuat merasa bersalah, ada Bu Dewi sebagai teman dan penghukum. Kemudian Bu Ani pemantau dan teman. Kemudian Bu Halimah teman, kadang-kadang penghukum. Ini juga sebagai teman dan pembuat masalah.
dan ini sebagai teman. Jadi harapan kita sama ya Pak Ibu ya. Kedepannya kalau bisa kita semua sudah bisa menjadi manajer yang baik bagi anak, biar kedepannya lebih baik lagi. Nanti pertanyaan terakhir nanti akan saya sampaikan kalau seandainya pertanyaan yang saya harapkan tidak timbul bagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kuis yang pertama, posisi kontrol manakah kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Yang lain gimana? Sama Bapak Ibu? Sama, kita lihat ya, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Yang lain gimana? Sama? Sama? Sama. Ini sebagai pemantau, bukan penghukum. Karena kenapa? Karena ada ini. Jika tidak mengerjakan tugas, jadi dipantaunya. Kalau kamu nggak dapat tugas, nggak dapat nilai. Kalau penghukum langsung ke kokpitnya. Iya. Terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas. Jadi terakhir, inilah kalau kita sebagai guru, inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Apa itu? Solusi dalam menyelesaikan permasalahan anak. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi nanti ada 3 segitiga. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi pertama itu jangan langsung dihukum, kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara gimana? Ini dia, ajukan pertanyaan. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kemudian kita bisa bilang manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa bilang kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah. Kemudian yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik saat ini? Itu yang pertama kita lakukan. Jadi kita tenangkan, kita stabilkan anaknya dulu, apakah dia sebagai korban atau sebagai pelaku gitu. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi dulu dengan cara bertanya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan, atau Bapak Ibu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi setelah kita kita validasi tindakan yang salah, yang pertama tadi, baru kita validasi tindakan mana yang salah itu. Kemudian yang ketiga baru kita tanyakan keyakinan kelas. Makanya itu tadi Bapak Ibu, kalau kita tidak punya keyakinan kelas, maka segitiga restitusi yang kita laksanakan tidak akan berjalan dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui, saya sendiri, saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan ini, tetapi mungkin masih sampai ke fasilitasi tindakan yang salah. Mungkin ada juga yang sudah sampai ke menanyakan keyakinan mungkin dalam bentuk lain. Baik Bapak Ibu, ini sebagai contoh praktek yang saya lakukan bersama Ridho. Jadi silakan dilihat mana kira-kira bagian yang dilakukan. Waalaikumsalam. Silakan dulu Ridho. Tadi Bapak dengar dari Guru Dike, kamu sering terlambat masuk kelas pada saat setelah sholat zuhur ya. Menurut tindakan kamu sudah berapa kali kamu berbuat? Kira-kira sering terlambat masuk kelas itu sebuah kesalahan. Berbuat kesalahan itu memang manusiawi, semua orang. Yang kedua bersalah. Berarti kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju nak? Setuju Pak. Bila Ridho, ayo kita cari solusinya bersama-sama ya. Ya Pak. Ridho, kenapa kamu sering terlambat masuk ke sekolah?
Sehingga saya terlambat sholat zuhur dan jadi telat masuk kelas dan berbunyi Pak. Oh begitu ya nak. Oh, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu Pak? Kalau terlambat masuk kelas sesuai keyakinan kelas kita tidak. Tidak Pak. Menurut kamu apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak nak? Penting Pak. Karena dengan disiplin saya tidak terlambat masuk kelas dan lebih menghargai waktu Pak. Betul sekali nak, menghargai waktu itu sangat berguna dan penting bagi kita. Seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, agar kita bisa lebih menghargai guru dan juga orang lain. Maaf Pak, saya salah. Baik Wido, dengan mohon maaf, kamu sudah melakukan sesuatu yang baik. Apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak telat masuk lagi nak? Setelah bel berbunyi, saya langsung sholat Pak. Kemudian saya istirahat dan tidak akan bermain bola agar tidak terlambat masuk Pak. Baik Wido, kamu sudah menemukan solusinya. Semoga kamu tidak terlambat lagi masuk kelas setelah selesai istirahat siang ya. Sekarang silakan kamu masuk ke dalam kelas. Iya Pak. Bapak Ibu, itulah tadi praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan. Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh yang saya laksanakan. Jadi seperti itu kira-kira kita merestitusi siswa kita. Makanya intinya tadi adalah tentu kesepakatan kelas kita harus punya masing-masing Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Dan dari awal sampai akhir tadi apakah masih ada yang kira-kira menjadi menjangkal bagi Bapak Ibu? Ayo silakan Pak Budi. Dari beberapa tayangan tadi, Ya. ini saya ini pikiran saya ya. Dari contoh tadi adalah anaknya sangat baik, Pak. Karena saya dulu Pak sebenarnya dunia sarawan. Nah ini dia. Maka ini ada semacam ini ya, lingkungan keluarga mungkin perlu juga diperhatikan. Kalau Budi tadi menyatakan saya setuju, ada anaknya yang bisa delus, ada yang bisa pang gitu ya, ada juga ya. Jadi Tergantung karakter masing-masing. kita harus tahu karakter. Jadi anak ini yang cocok, anak ini yang ini mungkin itu ada semacam artinya tidak semua harus ke belakang, ke apa tadi ya terakhir ya, manajer ya. Nah jadi mungkin ada anak itu yang oh ini cocoknya, anak ini cocoknya gitu. Mungkin seperti itu Pak ya, yang dalam pikiran saya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini dia tadi Bapak Ibu yang saya inginkan bertanya dari Bapak Ibu. Sebenarnya kan itu pola pikir kita, tetapi yang terbaik adalah Pak Budi tetap ke manajer Pak Budi. Karena memang ini yang jadi garis yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Kita bisa menjadi manajer. Tentu sesuai, saya setuju dengan Pak Budi tadi, sesuai dengan karakter anak. Kalau sudah ke yang perlu diingat ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi ini ya, ini bukanlah solusi akhir Bapak Ibu. Ini adalah solusi awal bagaimana kita mengendalikan siswa kita yang bermasalah. Makanya kita perlu merestitusi. Tetapi ketika kasus yang Pak Budi bilang tadi ketemu ini, tujuan akhirnya tetap Bapak Ibu, kita harus kolaborasi dengan orang tua. Itu dia. Jadi bagaimanapun kita tetap menanamkan bahwa kita adalah seorang manajer. Itu Pak Budi. Karena tadi kan sudah lihat, kalau jadi teman ini yang terjadi, kalau jadi ini yang terjadi. Jadi kedepannya insya Allah kalau manajer ini kita bisa menanamkan kepada siswa dengan keyakinan yang sudah dia pelajari. Tetapi kalau kasus yang Pak Budi bilang tadi yang memang pengen digampar Pak Budi, kita tetap harus berkolaborasi dengan orang tua. Itu saya bilang tadi. Jadi ini kemarin kami belajar, makanya ini pertanyaannya itu yang saya minta, bahwa
salah satu miskonsepsi yang kami lakukan yang sudah dipelajari itu adalah ini bukan solusi terakhir Bapak Ibu. Jadi ini solusi awal, makanya saya bilang tadi bagaimana cara kita mengendalikan anak di awal. Jadi kalau seandainya dia sudah anarkis, sudah mukul anak orang, hari ini gitu, besok gitu lagi, bisa jadi itu adalah faktor dari eksternal, mungkin di rumahnya, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Makanya kita perlu tadi kolaborasi. Itu dengan orang tua. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, untuk terakhir, untuk kesimpulan Bapak Ibu, semua yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi tidak akan bisa tercipta Bapak Ibu kalau hanya dilakukan oleh satu atau dua orang guru saja. Itu dapat kita lakukan oleh seluruh warga sekolah. Jadi kalau seluruh warga sekolah sudah sepakat melaksanakan kegiatan itu, insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang anak inginkan, insya Allah akan tercapai. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi intinya di sini adalah kerjasama dari kita semua, dari guru, dari kepala sekolah, dari TU, dari penjaga sekolah, dan semuanya untuk melaksanakan kegiatan ini agar seluruhnya bisa tercapai dengan baik dan kita memang bisa berpihak kepada anak. Karena Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kita hanyalah sebagai penuntut anak menjadi lebih baik lagi. Kita tidak bisa memaksa, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Baiklah Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, terima kasih saya ucapkan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kedepannya semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi, kerjasama kita lebih baik lagi, dan anak-anak bisa kita merestitusi. Yang minimal kalau tak sampai restitusi, kita bisa memberikan konsekuensi dibanding kita langsung menjadi hukuman. Mari kita berbenah Bapak Ibu. Saya pun juga masih belajar, saya juga berbenah karena saya sebagai penghukum itu tidak pernah lepas, saya sebagai pemantau itu tidak pernah lepas. Makanya sekarang saya coba beransur-ansur, bisa tidak kita sebagai manajer. Jadi itu tidak akan bisa terlaksana instan Bapak Ibu, kita berproses bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.